Maka penyelesaian 2. Aduh. Mungkin selanjutnya bisa diterangkan atau di Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke dilanjutkan oleh Mas Afwan. Satu yang berbilang seperti Masjid Rawahu Abu Dawud wa Ahmad bin Hambal. Masjid kecuali di masjid Hambal. Serta pengertian banyak, yaitu bisa berarti nah dan bisa berarti boleh memilih salah satu pengertian mana saja asal didukung oleh dalil lain. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke moderator. Oke, bisa dilanjutkan oleh Mbak Khairum. Mbak Khairum bisa dilanjutkan. Ada orangnya enggak ya? Mbak Khairum. Mungkin kalau tidak ada orangnya, saya boleh melanjutkan. Silakan Mas, dilanjutkan saja. Apabila hukum tersebut bersifat umum yang mengandung beberapa hukum seperti kasus iddah bagi wanita hamil di atas surat Al-Baqarah 2 ayat 2 234 bersifat umum dan surat Al-Talaq ayat 4 bersifat khusus. Maka dari satu sisi iddah wanita hamil ditentukan hukumnya berdasarkan kandungan surat Al-Talaq 65:4. Bukan melalui pengkompromian. Next. Dua tarjih, apabila pengkompromian kedua dalil itu tidak bisa dilakukan, maka seorang mujtahid boleh menguatkan salah satu dalil berdasarkan tarjih yang dikemukakan para ahli usul fikih bisa ditempuh dengan berbagai cara. Umpamanya dengan mentarjih dalil yang lebih banyak diriwayatkan orang dari dalil yang perawinya sedikit. Bisa melalui pentarjihan sanad atau para melalui pertarjihan dari sisi matan lafal hadis atau ditarjih berdasarkan indikasi lain warna. Baik, bisa dilanjutkan oleh Mas Iwan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, dengan cara kedua dalil tersebut tidak cara ketiga yang ditempuh adalah dengan membatalkan salah satu hukum dengan syarat datang dan mana
dalil yang kemudian inilah yang diambil Sip. Ya, kan najib. Untuk melarang kamu untuk menziarahi kubur, tetapi sekarang mudah sekali dilacak mana hukum pertama adalah Mana lo? Ya, dibaca, Mas. nahaitukum an ziyaratil Kuntu nahaitukum. kubur. Anjar. Enggak sih, Mas. Apa? Yuk. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Terus ini kok. Hah? Mas Afan, bisa dilanjutkan itu tadi sinyalnya jelek, Mas Adi. Oke. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi ala fuzuruha." ala fazuruha. Ala Ala. fazuruha adalah saya melarang kamu untuk menziarahi kubur, tetapi sekarang ziarahilah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini mudah sekali dilacak mana hukum yang pertama dan mana yang terakhir. Hukum pertama adalah tidak boleh menziarahi kubur, dan hukum terakhir adalah dibolehkan menziarahi kubur. Karena ilat motivasi, larangan dilihat Nabi SAW tidak ada lagi. 4. Tasakut al-dalilain. Apabila cara ketiga yaitu nas pun tidak bisa ditempuh, maka seorang mujtahid boleh meninggalkan kedua dalil itu dan berijtihad dengan dalil yang bertentangan tersebut menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Zahiriyah. Keempat cara tersebut harus ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menyelesaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Dilanjut. Mas Ahmad ada nggak ya?
Mas Ahmad. Maaf Ustadz, ini banyak yang tidak hadir Ustadz. Gimana Ustadz? Siapa aja di antaranya? Coba sebutkan siapa? Mas Iwan sama Ahmad Zainuddin sama Khairum Mutmainatul Ustadz. Khairun Mutmainnatul, Muhammad Zainuddin. Ahmad sama Muhammad? Muhammad Nah, terus Ahmad Zainuddin sama Mas Iwan Zaizidul Izzat. Mas siapa tadi barusan? Iwan Zainudil Izzat Ustadz. Biasanya kan terpapang itu. Wah. Nama-nama itu biasanya sebelum ini kok saya enggak melihat. Iya Ustadz. Maaf Ustadz. Yang enggak datang? Siapa yang enggak datang? Ahmad siapa? Ahmad Halo. Zainuddin sama Terus apa? Khairum Mutmainatul sama Mas Iwan Ustadz. Iwan enggak datang ya? Ya, biar aja. Nggak usah digubris. Yang nggak datang biar itu resiko. Ya. Udah selesai pembahasan? Ya, silakan. Ya. Dipersilakan. Anissa Rosada mau bertanya? Tidak bertanya sesat di jalan nanti. Ya. Kalau nggak ada bertanya, saya anggap tahu semuanya udah ya. Ta'arudul adillah ini adalah pertentangan dalil. Ada dua kubu ulama besar di dalamnya dalam penyelesaian persengketaan dalil tadi. Yang pertama dari ulama Hanafiyah, yang kedua dari ulama Syafi'iyah, yang masing-masing punya metode unggulan atau metode yang digunakan paling awal. Ya. Anda udah pada tahu semuanya kalau ulama Syafi'iyah menggunakan al-jam'u atau al-jam'u wa taufik. Jadi mengumpulkan, mengkompromikan ya, mana yang digunakan untuk umum dan mana yang digunakan untuk khusus. Tapi ulama Hanafiyah beda. Dia lebih mengunggulkan dengan an-nasakh. Artinya menggunakan dalil ayat Al-Qur'an yang paling akhir turunnya. Itu yang dijadikan yang dimenangkan lebih awal. Ya. Contoh di situ bukan tadi yang dibacakan tadi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala bazuruha, bukan itu.
Tapi ini beberapa ayat Al-Quran, kalau itu hadis ya. Ada yang masalah iddah orang tolak, orang yang dicerai. Itu iddahnya 3 kali suci. Ya, 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kemudian turun lagi ayat yang berikutnya, walladzina yutawaffawna azwajahum yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Yaitu iddah orang yang ditinggal mati. Kelihatannya iddah yang ditinggal mati ini punya anu sendiri. Berbeda dengan yang tadi mutallaqatu yatarabbasna itu 3 kali suci, ini 4 bulan 10 hari. Kemudian ada juga turun ayat yang terakhir. Ya. Yang berbicara wa ulatul ahmal ayadna hamlahunna. Jadi orang yang iddahnya orang yang hamil itu sampai dengan melahirkan. Ditambah dengan nifas. Itu menurut ulama Hanafiyah. Beda dengan ulama Syafi'iyah. Ya. Mereka mengkompromikan dari hukum-hukum yang ada tadi. 3 bulan, 4 bulan, sampai dengan melahirkan. Ya. 3 bulan berarti jangka pendek. Nah, jangka pendek ini di area yang umum. Yang namanya haid itu ya 3 bulan. Nah, untuk yang khusus, ini bisa menggunakan 4 bulan 10 hari, atau sampai dengan dia melahirkan. Ya, itu. Ketentuannya semacam itu. Ya. Baik, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau kasihkan kisi-kisi. Ya. Ya Ustaz, kasih Ustaz. Ya, saya kasihkan kisi-kisi. Ujiannya nanti di SIM. Hari Jumat tanggal Juli. Kalau nggak salah jamnya jam 8.30. Jam 8.30 ya. Ya, jam 8.30. Di jadwal sempat. Ya, nggak tahu ada perubahan atau tidak. Ya, biasanya Jumat itu jamnya lebih cepat, lebih maju. Tapi ini saya lihat kok mulainya jam 7 sampai 10. Lah kebetulan ujian usul fikih ini jam 8.30 sampai jam 10. Ini saja supaya Anda ya. Nanti ujiannya di SIM ya. Nah, setelah ujian di SIM, di print out, serahkan sama komtingnya, print out-nya. Hasilnya, print out, serahkan sama saya. Jangan lupa semua makalah yang sudah dibuat, tolong serahkan sama komtingnya. Nanti pada waktu ujian akhir, itu diserahkan ke saya. Hanya harus Anda serahkan, kalau enggak nilainya enggak ada. Baik, untuk kisi-kisi sekarang. Yang pertama, belajar tentang sebab, macam-macam sebab. Macam sebab dan contohnya. Yang kedua, pemahaman tentang mani. Itu ada beberapa Indonesia
artian atau ungkapan serta ya la hukma illa lillah. Dari kaidah itu Anda jabarkan bagaimana. Apa habis waktunya ya? For recording in progress. Hanya kaidah. Tapi jangan lupa Anda harus hafal ayat-ayatnya yang mendukung kaidah tadi. Sebab kaidah ayat Al-Quran. Anda harus tahu. Kemudian yang keempat, ya, ahliyah, kecakapan, mahkum alaih. Ya, ada yang ahliyatul wujud. Silakan dipelajari itu dengan contohnya. Ya. Yang kelima, ya, metode yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang artinya yang dijadikan ungkapan penyelesaian awal dari mulai nasah, kemudian tarjih, kemudian tasaqut dalila ini. Itu ulama Hanafiyah. Kalau ulama Syafi'iyah beda tidak sama. Tarjih, kemudian nasah, baru tasaqut dalila. Ya. Ayatnya yang tadi saya sampaikan. Ya. Contohnya jangan terkubur ala fazuruha. Hendak nyandak nanti. Ya. Mana apa nasahnya yang mana atau jam wa topiknya yang mana. Tapi kalau ayat Al-Qur'annya dari ayat ini ketiga yang terakhir ini, nah nanti di situ al-jam wa topik akan bisa dilacak. Ya, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Ini ayat ini berlaku mesti akan mengalami haid. Ya. Nah, iddahnya haid itu paling 3 bulan atau 3 kali suci. Walladzina yutawaffawna azwajahum yatarabbasna bi anfusina arba'ata. Iddahnya bukan 3 bulan. Tapi 4 bulan 10 hari. Nah, tidak bisa juga digunakan untuk yang khusus. Kalau tadi am ini bisa khusus. Ayatuna hamlahunna. Ya, wanita-wanita yang hamil melahirkan. Yang namanya iddah melahirkan bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, 4 bulan, bisa 5 bulan, bisa 8 bulan. Pastian itu belum ada. Karena apa? Karena tadi, ya, untuk tadi, yang lebih khusus, spesifik lagi, lebih khusus dari yang ditanyakan sampai di sini. Hanya 5 soal. Insya Allah tidak lepas dari 5 soal tadi. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Mau apa itu yang tadi Mas Iwan kendala sinyal. Oh, terus siapa lagi yang hadir? Yang hadir tapi terlambat. Yang Mbak Koirum itu sama Ustaz sinyalnya kendala juga. Seharusnya dari awal sudah dicek ya. Kalau memang dia betul-betul hadir, ya harusnya jangan sampai terjadi semacam itu. Dia mendapatkan sinyal itu tadi. Baik, saya kira itu.
Sampai ketemu lagi ujian tanggal 1 Juli. Ya, di jadwal itu tanggal 1 Juli ujian fikih 2. Ya. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.